Nama saya Simon Azriel Napitpulu dari kelas 12 MIA 3. Sekarang saya akan memaparkan apa yang saya ketahui dan apa yang bisa saya petik dari materi pembelajaran sejarah kelas 12, yaitu mengenai demokrasi liberal di Indonesia. Nah, saya sudah membuatkan mind map atau peta konsep untuk mata pelajaran ini, untuk materi ini, yaitu saya tunggu sebentar, nanti saya lipat lagi. Nah, di sini saya ambil demokrasi liberal dan memiliki 2 poin penting, yaitu satu tentang perkembangan politik dan kebijakan ekonomi dan keuangan pada demokrasi liberal. Pertama sekali kita harus bahas dulu apa itu demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal adalah suatu bentuk sistem demokrasi yang ada yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada rakyat. Nah, jadi tidak seperti komunisme atau tidak seperti sosialisme dan tidak seperti Pancasila. Liberal lebih memberikan hak yang penuh kepada setiap warga negaranya dalam baik itu berpolitik maupun itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, maupun itu dalam keuangannya, maupun itu dalam sosialnya. Jadi tidak diatur tidak dikekang sama sekali. Jadi diberikan kebebasan dalam artian tapi masih diatur oleh undang-undang juga. Nah, sebenarnya kapan sih Indonesia mulai menetapkan sistem ekonomi liberal itu? Nah, menurut sejarah, sistem ekonomi liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu pada saat berakhirnya sistem Republik Indonesia Serikat di Indonesia, yaitu pada tahun 1950. Nah, kemudian mengapa sih pemerintah Indonesia pada saat itu kepikiran atau memiliki ide untuk menerapkan demokrasi liberal itu ke negara Indonesia ini? Nah, mereka ingin memberikan suatu bentuk kebebasan atau bentuk demokrasi yang sebenarnya kepada rakyat Indonesia. Dalam artian yang mereka contoh adalah di sini, yaitu negara Amerika atau negara-negara yang paham-paham liberal lainnya. Mereka masih belum mengenal dengan betul bagaimana itu demokrasi Pancasila. Padahal seharusnya untuk negara kita atau dan rakyat kita lebih cocok diterapkan adalah demokrasi Pancasila. Nah, pertama, itu sistem pemerintahannya dalam demokrasi liberalisme itu adalah parlementer, yaitu di mana Perdana Menterinya sebagai kepala pemerintahan dan presidennya sebagai kepala negara saja, atau bisa dikatakan hanya sebagai lambang saja, ada kepala segitu. Nah, untuk begitu parlemen lah di sini, parlemen yang memegang penuh atau yang paling berperan penting dalam pemerintahan atau perkembangan Indonesia. Nah, nanti kita bahas ada beberapa kabinet dan beberapa perdana menteri pada saat demokrasi ini berlangsung. Dan lalu kita masuk ke sistem kepartaian. Sebenarnya pada masa demokrasi liberal itu ada lima partai. Yang pertama itu PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU, yang keempat itu PKI, dan yang kelima adalah PSI. Namun mengapa saya katakan di mind map saya yaitu ada 4 partai besar? Karena yang paling sering muncul atau paling sering digubris oleh masyarakat itu yaitu ya ini, yang 4 ini. Karena PSI masih kurang terdengar bagaimana euforianya atau kehebatan dari anggota-anggota partai di PSI ini. Lalu langsung saja kita bahas, yaitu pada tahun 1955 Pak itu masuk pada demokrasi liberal, itu dijalankan suatu pemilu. Namun pemilunya ini hanya memilih anggota Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, kursi yang diperebutkan itu adalah sebanyak 257 kursi. Nah, lalu sekarang kita bahas nih
bagaimana dengan partai-partai atau kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal? Sekarang kita bahas. Nah, tapi sebelum itu kita tulis dulu atau kita bahas dulu kenapa ada banyak sekali kabinet, yaitu yang akan saya simpulkan nanti ada 7 kabinet. Kenapa ada 7 kabinet di masa demokrasi liberal ini? Nah, pertama sekali itu parlementer. Kita pastikan dulu dasarnya itu adalah parlementer, di mana yang memegang kekuasaan itu adalah parlemen atau dalam kasus ini yaitu MPR. Nah, di sini MPR memiliki hak atau kekuasaan yang sangat luas atau lebih luas daripada presiden sekalipun. Jadi MPR bisa bisa menetapkan mosi tidak percaya kepada kabinet atau kepada perdana menteri yang sedang menjabat, bahkan bisa sampai turun. Nah, tidak seperti sekarang di mana presiden dan MPR itu semua jajarannya sama. Presiden, MPR, MK, MA, lalu yang menjadi atasan mereka atau yang menjadi patokan mereka yaitu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, pada masa demokrasi liberal, Undang-Undang Dasar itu mereka tidak menjalankannya, jadi mereka cuma mengambil sedikit dari Undang-Undang Dasar itu, dan itulah fungsi konstituante, yaitu ingin membuat Undang-Undang Dasar baru. Nah, Kabinet Natsir ini yaitu yang menjadi partai pemiliknya itu adalah seperti di sini saya buat Partai Masyumi. Lalu banyak keberhasilan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet Natsir ini, dan menurut saya cukup baik. Namun kejatuhannya kembali lagi karena adanya dituding partai oposisi dari kabinet ini yang menyatakan bahwa kalau kabinet ini masih kurang dalam pengerjaannya, jadi dikeluarkan mosi tidak percaya. Maka kemudian kabinet ini jatuh dan kemudian diganti dengan kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman juga sama seperti itu. Lalu lanjut ke kabinet Wilopo, lalu ke kabinet Ali Wongso, ke kabinet Burhanuddin Harahap, ke kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir ke kabinet Juhan. Semuanya sama, itu dikeluarkan mosi tidak percaya. Nah, kenapa? Ya, jawabannya sih simpel, cuma semua partai itu menginginkan jabatan, semua partai itu menginginkan kekuasaan. Mereka ingin memegang kekuasaan di negeri ini. Jadi setiap ada kesalahan pasti mereka akan mengambil mosi tidak percaya, begitu terus. Jadi yang terus dibahas di demokrasi liberal ini hanyalah politik semata. Jadi pembangunan dan kemajuan yang dibawakan itu masih kurang atau tidak kelihatan. Karena ini yang dipeributkan politik terus. Jadi ada ketidakstabilan politik pada masa ini. Nah, terus bagaimana sih akhirnya demokrasi ini? Yaitu akhirnya itu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu merupakan hak presiden sebagai kepala negara. Dia mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan bahwa dibubarkannya Dewan Konstituante karena dianggap gagal menjalankan tugasnya, yaitu membuat Undang-Undang Dasar baru. Lalu yang kedua, membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, dan kemudian diganti dengan yang baru, yaitu disebut dengan MPRS atau lalu DPAS. Nah, itu semua sementara. Lalu yang ketiga, sistem kepemerintahan Indonesia kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, karena
ya tidak ada undang-undang dasar baru, yang ada hanya undang-undang dasar 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tepatnya di Piagam Jakarta. Nah, pada saat itu mulailah demokrasi terpimpin. Ya, sudah seperti itu mulailah pemimpinan Soekarno di Orde Baru, Orde Lama. Nah, apa sih yang bisa saya ambil dari sini? Pertama, kalau politik itu tidak ada yang namanya murni ingin membangun negerinya atau ingin mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Itu sejauh ini dari sini dapat saya pelajari itu tidak mungkin, karena yang ujung-ujungnya yang politik itu yang ingin membuat yang merupakan anggota parpol itu yang ingin mereka kejar pertama itu adalah kekuasaan. Jadi masalah majunya atau masalah sejahteranya itu masalah terakhir. Yang penting dapat kekuasaan dulu. Nah, itulah yang dapat saya ambil. Lalu kedua, bahwa kalau dalam menjalankan tugas, hargailah siapa yang lebih tinggi di atas Anda, siapa yang sebenarnya lebih berkuasa. Seperti dalam hal ini MPRS. Sebenarnya kalau kita telaah lebih mendalam, yang lebih tinggi kekuasaannya itu adalah seorang pemimpin daripada seorang pembuat aturan. Itu pemimpinlah yang mengatur atau yang menginstruksikan pembuat aturan untuk membuat aturan tersebut. Maka seharusnya pemimpin dan pembuat aturan ini harusnya saling bekerja sama, saling tolong menolong, dan tidak saling menjatuhkan. Setiap ada kelemahan dijatuhkan, tidak seperti itu. Jadi bagaimana majunya negeri ini kalau seperti itu semua? Nah, lalu yang selanjutnya dalam menjalankan tugas juga, utamakan selesaikan tugas Anda pertama kali. Jangan seperti Dewan Konstituante, itu kita tahu 9 tahun lamanya, 9 tahun tidak bisa membuat undang-undang dasar, di mana BPUPKI hanya bisa membuat hanya cukup dari bulan Mei sampai bulan Agustus, hanya butuh 3 bulan mereka dalam membuat satu undang-undang dasar. Nah, terus mengapa seperti itu? Ada tanda tanya, bukan? Berarti ada ketidakseriusan dalam Dewan Konstituante dalam bekerja. Maka itu yang saya ambil, saya harus bisa lebih serius dalam bekerja dan mengutamakan bahwa pekerjaan saya yang pertama ini harus segera selesai. Nah, lalu kebijakan yang terakhir itu mungkin saya akan bahas lagi, yaitu tentang kebijakan ekonomi. Jadi pada masa demokrasi liberal ini ada beberapa kebijakan ekonomi. Itu yang pertama, Kunting Syarifudin, saya buat juga di mainan, kita bisa bahas bersama-sama. Yang pertama itu Kunting Syarifudin, yang kedua Gerakan Benteng, yang ketiga nasionalisasi Dejavans Bank, yang keempat itu sistem ekonomi Alibaba, dan yang kelima itu persaingan finansial ekonomi. Lalu yang keenam itu rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita. Lalu yang ketujuh musyawarah nasional pembangunan. Nah, itulah kebijakannya. Terus saya akan bahas tentang kelemahannya sekaligus tentang apa itu kebijakannya. Yang pertama, Kunting Syarifudin itu adalah kebijakan di mana memotong nilai mata uang negara. Jadi seperti misalnya sudah ada wacana pada sekarang ini, kan ada wacana Presiden SBY, sejak Presiden SBY untuk memotong 3 digit angka 0 di mata uang negara kita. Jadi contohnya 1000, jadi ingin diganti menjadi Rp1 atau 10.000 menjadi Rp10, seperti itu. Ini memang berguna kalau dibilang untuk pertransaksi internasional. Jadi contohnya beli permen di negara ini hanya membutuhkan paling sedikit 1.000 atau sampai 2.000 rupiah. Kan kalau dibilang 1.000 2.000 itu kalau didengar para mancanegara atau wisatawan itu kan jadi terkejut karena dalam bentuk ribuan. Padahal sebenarnya
mendapatkan 1.000 itu dan mendapatkan 2.000 itu dalam kita ini, pendapatan per kapita kita ini sudah sangat mudah dalam mencapai 1.000 sampai 2.000. Tapi ingin menetapkan jadi seperti misalnya di negara tetangga kita Thailand, jadi hanya butuh 30 baht sampai 50 baht untuk membeli permen, bahkan bisa sampai 100 baht saja hanya untuk membeli laptop mereka. Ini memang tidak ada dampaknya secara langsung kepada ekonomi, tapi menimbulkan dampak psikologis kepada rakyat atau kepada pelaku ekonomi. Jadi memandang pendapatan kita itu mudah mendapatkan pendapatan, jadi tidak sulit dalam mencari uang di negeri ini. Nah, lalu yang kedua itu adalah kebijakan gerakan benteng. Jadi ini memberikan pemotongan atau mewajibkan para non pribumi, yaitu pada warga-warga Tionghoa yang pada saat itu merupakan ahli dalam ekonomi, kita sampai sekarang juga seperti itu, untuk melatih para pribumi untuk melatih para pribumi agar nanti pribumi ini bisa berusaha kembali, dan jadi diberikan bonus atau diberikan bantuan dari pemerintah kepada mereka. Nah, kekurangannya di mana? Kekurangannya banyak warga-warga non pribumi yang menjualkan nama warga pribumi kepada mereka, jadi agar mereka dapat memakai bantuan tersebut sebagai kebutuhan konsumsi semata. Nah, lalu yang ketiga itu adalah nasionalisasi The Javas Bank. Jadi itu seperti membatalkan keputusan KMB, jadi Bank Indonesia itu jadi Bank Belanda itu jadi milik Indonesia. Dampaknya buruknya apa? Jadi perusahaan-perusahaan negeri Belanda menjadi menarik diri dari Indonesia dan perusahaannya dijual. Nah, rakyat kita untungnya ingin mau memegang perusahaan tersebut, jadi tidak ada masalah sebenarnya walaupun investor asing keluar. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan yang selanjutnya ini lebih kepada kebijakannya yang kebijakannya ini sudah tepat tapi hanya saja tidak didukung oleh kondisi. Jadi contohnya karena ada pemberontakan PRRI atau Permesta, lalu yang kedua itu adalah gejolak karena langsung selesainya kabinet mereka. Itu bisa saya ambil dari rencana pembangunan 5 tahun di mana kabinetnya tidak sampai 5 tahun. Lalu ya yang terakhir itu karena ada pemberontakan PRRI dan Permesta menjadikan kebijakannya itu gagal. Jadi tidak bisa membuat skala prioritas. Nah, saya kira seperti itu. Itulah yang sebenarnya rangkuman untuk materi demokrasi liberal, dan saya sudah menyampaikan dan menyimpulkan apa sebenarnya yang perlu saya pelajari dari materi ini. Sekian dan terima kasih.